Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi pertemuan mata kuliah pemrograman web di pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang HTML form. Jadi salah satu elemen yang paling banyak digunakan yaitu form ya. Jadi berbagai macam transaksi itu dilakukan menggunakan form. Oke, kita langsung saja. Oke, HTML form atau form element mendefinisikan form yang digunakan untuk input atau masukan dari user. Sintaknya tag form elemennya, lalu tag form tutup. Sebuah HTML form berisi form elemen. Form elemen ini terdiri dari berbagai jenis elemen masukan. Seperti misalnya ada text field, checkbox, radio button, submit button, dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian input elemen. Input elemen adalah hal terpenting dari sebuah elemen form. Jadi ini ya, input elemen hal terpenting. Input elemen dapat ditampilkan dalam beberapa cara tergantung pada atribut tipe. Jadi yang penting adalah input dan tipenya. Contoh, input tipe teks, maka mendefinisikan field input teks satu baris. Input tipe radio, mendefinisikan sebuah tombol radio. Input tipe submit, mendefinisikan sebuah tombol kirim untuk mengirim form. Jadi, sebuah elemen itu tergantung tipenya, apa yang kita gunakan gitu ya. Contoh. Yang pertama ini adalah input tipe teks. Mendefinisikan field teks satu baris untuk teks input. Defaultnya ada 20 karakter, ini sintaknya form. Kemudian input tipenya teks, name-nya apa? First name, last name gitu ya. Kita coba. Jadi harus dipahami, yang penting itulah input tipenya. Oke, kita buka. Oke, sudah ada kemarin ya. Oke, ini halaman login yang sudah kita coba buat. Login. Kita hapus iframe-nya. Refresh. Kok hilang? Oke, sudah hilang ya. Nah, di sini ada sebuah halaman login, misalkan contoh gitu ya. Kita ingin membuat halaman login, username dan password. Nah, kalau di sini contohnya first name dan last name. Kita ganti username dan password gitu ya. Makanya pertama kita buat adalah formnya dulu. Oke. Buat tag form. Tag penutup form. Jadi ini adalah form. Kemudian insert username. Ya. Break. Kemudian password. Nah, jika hanya seperti ini, meskipun sudah ada form, ini belum menjadi sebuah form ya. Kita bisa lihat. Nah, hanya seperti ini saja. Ini belum menjadi sebuah form. Maka agar menjadi sebuah form, kita tambahkan elemen. Elemen apa? Input tipe. Gitu ya. Tipenya apa? Misalkan teks. Name-nya adalah username. Oke ya. Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan input tipe teks. Username-nya adalah name-nya adalah password. Oke, jadi tipe ini yang menentukan jenis apa inputnya. Sementara name ini nanti akan berhubungan dengan proses pengiriman data ya. Jadi name ini adalah variabel yang akan menampung nilai dari apa yang kita inputkan. Oke, kita refresh halamannya. Nah, ini sudah menjadi sebuah input tipe teks atau menjadi
bisa memiliki sebuah input tipe teks. Ini pun input tipe teks gitu ya. Teks ini teks gitu. Jadi kuncinya adalah input dan tipenya. Kalau tipenya dirubah, misalkan yang password ini karena password ya nggak mungkin teks dong, maka kita harus ganti dengan input tipenya password. Maka ketika kita merubah tipe inputnya, dia pun akan berubah. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke ya. Nah, itu form. Sangat sederhana. Nah, itu tadi contoh input tipe teks. Ada juga input tipe radio. Nah, ini radio button ya. Jadi sintaknya input, tipenya radio, name-nya apa? Nah, ini name-nya harus sama karena dia radio. Hanya milih salah satu. Value-nya apa, kemudian teks yang ditampilkan apa, gitu ya. Jadi misalkan di sini kita bikin lagi ya. Input tipe radio. Name-nya tadi misalkan gender. Value-nya bahasa Inggris. Kita buat input tipe yang kedua. Radio gender. Ininya perempuan. Ininya pun perempuan. Apa ini? Jenis kelamin ya. Nah, ini kelamin laki-laki, perempuan. Jadi dengan tipe radio dan dia gendernya sama, maka hanya salah satu dari field ini yang bisa dipilih, gitu ya. Itu input tipe radio. Ada juga ya yang terakhir ini input tipe submit button. Mendefinisikan sebuah tombol untuk mengirimkan data formulir ke form handler. Nah, nanti minggu depan kita belajar form handler. Form handler biasanya adalah halaman server dengan script untuk memproses data masukan. Nah, udah masuk ke PHP ya. Form handler ditentukan dalam atribut action. Nah, ini contohnya. Contoh sebuah form ada atribut action. Nanti form handlernya ini PHP. Nah, nanti kita belajar PHP. Kita tinggalkan HTML, kita belajar PHP. Kemudian tambahkan input tipe submit. Catatan, jika kita klik submit button, data form akan dikirim ke halaman dengan nama actionpage.php. Jadi di form ini, formnya kemana ini? Hapus kayaknya. Oke, di form ini kita nggak kirim data, gitu ya. Nah, untuk mengirimkan datanya, untuk proses ke PHP-nya, kita tambahkan misalkan ini proses login.php, gitu ya. Kemudian kita tambahkan sebuah button submit ya. Jadi tinggal ganti aja nih input tipe, passwordnya ganti menjadi submit, name-nya submit, teksnya adalah kirim data. Nah, itu ya. Oke, kita refresh. Nah, sekarang kita sudah punya, jangan PR deh, kita kasih P aja, biar agak jauh. Nah, kita sudah punya sebuah button submit. Nah, button submit ini ketika diklik,
dia akan mengirimkan data yang kita isi di sini itu ke sebuah halaman dengan nama proses login.php gitu ya misalnya ya. Oke, jadi misalkan ini kita hapus dulu lah yang jenis kelamin. Jadi biar akan login gitu ya. Nah, halaman login, username, password, submit. Atau jangan submit. Kita ganti tulisannya jadi login. Oke ya. Values. Oh, sorry, nggak pakai S. Nah, login ya. Jadi kita klik login. Nah, dia akan mengirimkan data tadi ke sebuah halaman namanya proses login.php. Yang dikirimkan adalah admin. Passwordnya adalah ini, misalkan gitu ya. Terus misalkan di sini kita ganti Deden. Passwordnya 1234. Kita klik login. Nah, dia akan mengirimkan data ke sebuah halaman dengan nama proses login.php. Username-nya Deden, passwordnya 1234. Oke, itu adalah fungsi dari login, button submit gitu ya. Button submit, sorry bukan login, tapi button submit. Nah, selanjutnya di form ada juga form atribut. Contoh, di action atribut ini, contohnya ada tadi action atribut, action page. Action atribut mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan saat formulir dikirimkan. Biasanya, form data dikirim ke halaman web di server saat pengguna mengklik tombol submit. Pada contoh sebelumnya, form data dikirim ke halaman server yang bernama actionpage.php. Taman ini berisi skrip sisi server yang menangani data formulir. Itu ya. Kemudian ada juga target blank. Ini seperti link agar dibuka di tab baru. Kemudian metode. Nah, ini metode yang penting nih. Metode atribut menentukan metode HTTP, get atau post yang akan digunakan saat mengirimkan data formulir. Ada dua metode, ada metode get dan metode post. Bedanya apa? Metode get dan metode post? Lihat. Di sini form action plus login.php tidak ada metodenya. Maka saat kita klik login, variabelnya dan isinya tuh tampil di sini, gitu ya. Sementara kalau kita misalkan, jadi defaultnya dia pakai get. Kalau kita ganti metodenya dengan post, seperti ini, kita refresh, saat kita kirim data ini, klik, nah, dia hanya menunjukkan prosesnya di mana, tapi tidak menunjukkan data yang dikirimnya apa. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau get, datanya muncul, data yang dikirimkannya muncul, ini get. Kita kembali, refresh, login. Nah, kalau get, username dan passwordnya muncul. Tapi kalau kita ganti dengan post, kembali, refresh, login. Nah, username dan passwordnya nggak muncul. Artinya apa? Nah, ini keterangannya. Artinya jika untuk proses-proses tertentu, khususnya untuk data yang berisi informasi sensitif atau personal, kita gunakan metode post. Get itu biasa digunakan kalau kita mau mengecek. Jadi misalkan kita mau mengecek data yang kita kirim itu lengkap tidak, gitu ya, kita cek, kita pakai get. Tapi selebihnya kita gunakan post. Oke, itu untuk metode. Kemudian ada name atribut name. Tadi sudah dicontohkan ya. Setiap field input harus memiliki atribut name untuk disampaikan. Jika atribut name diabaikan, data masukan tersebut tidak akan dikirim sama sekali. Tadi di sini kita sudah punya tipe-tipenya username, tipenya teks, name-nya username. Jadi saat kita, ini saya ganti get lagi, biar terlihat bedanya. Oke, saat kita klik, dia ngasih tahu ini username, isinya admin. Jadi kita ngetik admin di sini,
ketika klik login, dia ngasih tahu username isinya admin, password isinya ini gitu ya. Nah, kalau kita name-nya kita hapus, dan name ini bebas ya, nggak username, misalkan ganti uname. Misalkan kita nggak gunakan uname, kita hapus name-nya, maka nggak ada data yang dikirim. Jadi saat kita klik login, dia hanya ngirim pas, username-nya nggak dikirim. Maka sudah pasti nanti pas di PHP dia ngecek username, dia akan gagal, nggak ketemu variabelnya gitu ya. Maka variabel name ini sangat penting. Oke, lima atribut, grouping data, infield set. Ini nggak terlalu penting lah, hanya nge-grouping data aja. Form elemen. Nah tadi ya, form elemen ini ada input elemen. Tadi sudah disebutkan input tipenya apa gitu ya. Ada juga select elemen. Jadi selain input tipe, ada select. Ini untuk membuat drop down gitu ya. Untuk membuat drop down, sintaknya select, kemudian name, kemudian isinya itu menggunakan option gitu ya. Jadi misalkan kita akan membuat di sini apa ya, rules-nya sebagai apa dia gitu ya. Rules-nya sebagai apa, misalkan select, name-nya itu rules, kemudian ini value-nya ini yang akan dikirimkan. Kalau yang hitam ini hanya teksnya saja gitu ya. Jadi misalkan optionnya, value-nya adalah admin. Ini teksnya ditampilkan. Option yang kedua, user. Ini user. Oke. Seperti ini ya. Nah, jadi oke, saat kita tambahkan di sini, kasih P dulu. Nah, seperti ini. Kita sudah punya sebuah drop-down berisi admin dan user, gitu ya. Menggunakan elemen select. Selanjutnya, ini untuk atribut-atributnya ya. Size, menentukan atribut yang dapat terlihat. Multiple memungkinkan user memilih lebih dari satu nilai. Tapi namanya drop-down ya satu saja ya. Kemudian ada text area elemen. Jadi kalau input tipenya teks, isinya hanya sedikit. Kalau text area itu bisa memuat lebih banyak teks. Kemudian ada HTML data list elemen. Jadi selain menggunakan select, tadi juga kita bisa menggunakan data list. Konsepnya sama saja ya. Konsepnya sama saja. Kemudian input tipe. Nah ini beberapa input tipe ya. Ada yang teks tadi sudah dicontohkan. Password tadi juga sudah dicontohkan. Submit dan reset. Nah selain submit ada juga reset ya, input tipe reset. Jadi nge-reset semua data ya. Jadi kalau gini login, terus kita buat input tipenya reset. Misalkan gitu ya, ininya kita ganti reset, ininya ganti reset, seperti ini. Nah, saat kita udah mengisikan ini gitu ya, nah dia akan mereset semua isian gitu ya. Reset, nah gitu. Oke, paham ya.
Kemudian submit reset udah, radio tadi sudah. Ada checkbox. Kalau tadi radio itu hanya memilih salah satu, kalau input tipenya checkbox itu bisa memilih lebih dari satu, gitu, jadi bebas. Button ini kalau kita membuat sebuah button, contoh ini button untuk membuat JavaScript ini, our hello world. Nah, ini input tipe file. Input tipe file ini jika kita menyediakan fasilitas upload gitu ya. Contoh, di sini kita modifikasi lagi. Kita tambahkan input tipenya tadi file ya. Nah, input tipe file, name-nya file misalkan gitu ya. Nah, dengan input tipe file ini fasilitas untuk choose file seperti ini. Gitu ya. Jadi ini input tipe file untuk memilih file. Kemudian ada lagi HTML5 input tipe attributes, color. Nah, ini kalau kita mau memilih warna, date, tanggal gitu ya. Misalkan tambahkan lagi di sini. Input tipenya date misalkan, tanggal gitu ya. Nah, oke, dia menampilkan kalender. Nah, seperti ini kira-kira ya. Input tipe date, terus date time lokal, sesuaikan email. Nah, ini email penting juga. Jadi kalau kita menambahkan input tipe email, itu wajib yang diinputkan itu ada domainnya. Contoh, email, ini email itu saya kasih nama email. Nah, kalau input email, ada notif please include an domain to email address. Misalnya kita klik login, nah dia ngasih tahu. Nah, kita harus kirim misalkan @gmail.com. Nah, ini syarat. Jadi kalau kita setting input tipe email, yang input harus wajib ada ini domainnya. Kemudian bulan, month, number. Ini kalau bentuknya number ya. Inputnya harus number, nggak boleh huruf gitu ya. Jadi misalkan kita bikin sebuah inputan dan itu harus angka bentuknya ya. Ada beberapa parameter, ada min and max-nya. Jadi misalkan kita masukkan sebuah number, ini juga number, usia misalkan gitu ya. Minnya 17, max-nya 40 misalkan. Nah, ini sudah ada number. Atau nggak dibatasin misalkan ya, pengen adalah nggak usah dibatasin, mulai dari 0 aja. Nah, kita bisa juga mulai dari 1 ya, ini nggak dibatasi nih gitu ya. Dan di sini kalau kita input huruf, dia nggak mau, dia akan nolak karena bentuknya number. Jadi kalau kita input huruf A, B, C nggak akan bisa, dia harus angka gitu ya. Oke, next, range sama mirip seperti number, range. Search, ini kalau kita menambahkan sebuah fitur search. Cari gitu ya. Nah, search
Kemudian ada lagi time, waktu, URL, nggak terlalu penting lah. Input atribut. Nah, ini atribut value, menentukan nilai awal untuk input field. Jadi contoh tadi ya, kita bisa menambahkan sebuah atribut value pada sebuah field. Jadi misalkan pada email ini, itu kan kosong ya defaultnya ya. Jika kita ingin ketika ditampilkan itu ada isinya, kita bisa tambahkan atribut value test@gmail.com. Nah, value ini biasa digunakan kalau kita proses edit. Jadi kita ambil data dari database, kita tampilkan ke dalam form menggunakan value ini. Nah, dia langsung ada isinya. Ini value. Ada juga atribut read only. Jadi dengan atribut read only ini, form itu hanya bisa dilihat. Ini bisa juga disable. Ada read only, ada disable. Nah, dengan read only kita nggak bisa nih ngotak-ngatik lagi. Tapi kalau ininya kita hilangkan, read only-nya kita refresh. Nah, kita bisa hapus. Tuh. Kita bisa isi, kita bisa hapus. Tapi kalau read only-nya ditambahkan lagi, kita nggak bisa ngisi atau hapus. Selain read only ada juga disable. Nah, kalau disable ini dia terlihat langsung. Nah, bisa diapa-apain ya. Dia langsung di block disable seperti ini. Read only disable, size ini untuk ukuran, max length tadi maksimal, panjang, autocomplete, autofocus. Ini kalau kita ingin setting saat kita membuka form dia langsung di fokus di field yang mana. Ini setting ukuran height weight-nya, min max, pattern jarang digunakan. Require. Ini yang penting. Require ini kalau kita ingin sebuah form itu wajib diisi gitu ya. Jadi misalkan di sini kita berikan require. Nah, dengan required maka field ini wajib diisi. Kalau nggak diisi dia akan nolak untuk dikirim. Contoh, ini number nggak kita isi, kita submit. Nah, dia akan muncul ini, please fill out this field. Karena required, ini diwajibkan. Tapi kalau yang lain nggak dikasih required, nggak ada isinya pun, dia ngirim. Tapi karena number ini dikasih required, wajib gitu ya, bintang. Maka kalau ini kosong, dia nggak bisa ngirim. Oke. Ada juga step. Ini untuk penambahan nilai, tapi nggak terlalu penting sih. Nah, itu tadi beberapa input tipe, atribut, dan elemen yang penting yang biasa digunakan HTML. Untuk perhatiannya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan mulai masuk ke PHP minggu depan. Jangan lupa isi kehadiran dan jangan lupa kerjakan tugas. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.